Hajime mashite, watashi no namae wa Puteri Nurhaliza desu. Watashi wa IPB no Nihongo Gakka no 2年生 desu. Douzo yoroshiku onegai itashimasu. Soal yang pertama yaitu, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Bagi manusia, bahasa memiliki dua fungsi, sebagai media berpikir dan sebagai media berkomunikasi. Proses berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang dikuasainya, karena manusia berpikir melalui simbol-simbol bahasa. Gagasan dan pemikiran manusia perlu untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi, menurut saya, hubungan peradaban dan bahasa itu jelaslah sangat erat. Peradaban suatu bangsa hanya dapat bisa berkembang jika adanya suatu bahasa yang mendasarinya. Bahasa juga merupakan unsur pokok dan prasyarat utama dalam perkembangan peradaban manusia. Dengan adanya bahasa, kita lebih mudah untuk berkomunikasi terhadap sesama kita. Jika bahasa tidak ada, maka kita semua akan kesulitan berkomunikasi untuk melakukan semua hal yang kita saling inginkan. Soal nomor 2 yaitu, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Menurut saya, sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila kita mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankan bahasa yang kita miliki sebagai sarana untuk berkomunikasi. Dan sebagai mahasiswa, meskipun kita mempelajari bahasa asing, kita harus tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia. Cara-cara yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia yaitu yang pertama, memperluas pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia hingga perkembangannya. Yang kedua, meningkatkan minat membaca dengan membaca buku berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan tentang istilah baru atau penggunaan kosakata yang tepat semakin bertambah. Soal nomor 3 yaitu, apakah korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Dan bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Menurut saya, kemampuan menulis yang baik tidak dapat diperoleh tanpa kemampuan membaca yang baik. Karena dengan memiliki kemampuan membaca yang baik, seseorang akan mendapatkan informasi yang lebih luas, pengalaman yang didapatkan pun lebih banyak, sehingga kosakata yang kita miliki akan lebih beragam. Jika kita tidak bisa membaca, maka kita akan kesulitan mengetahui setiap bacaan atau informasi yang ada di media, seperti media koran, media online, dan lain-lain. Begitupun dengan kepandaian menulis. Apabila kita masih kesulitan dalam menulis, maka kita akan lebih lambat memahami suatu bacaan. Jadi, maka dari itu, keahlian membaca dan menulis itu sama pentingnya bagi kita semua. Cara memahami bacaan dengan baik yaitu, kita harus terlebih dahulu menyimak bacaan itu dengan baik. Yang kedua, kita harus memahami makna yang tersirat dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, kita harus menguasai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat mengetahui manfaat setelah kita membaca buku tersebut. Soal nomor 4 yaitu, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Menurut saya, dengan menerapkan penggunaan diksi yang tepat, dapat membuat kita ataupun pembaca dengan baik memahami makna tersirat dari tulisan yang kita buat. Pemilihan diksi yang tepat akan membuat isi dari suatu karya ilmiah menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menerapkan diksi, karya penulisan yang kita miliki dapat mencegah perbedaan penafsiran, dapat mempermudah pemahaman, dan mencegah salah pemahaman. Selain itu,
kita dapat lebih menciptakan komunikasi yang efisien dan efektif. Dapat juga menyiratkan gaya ekspresi gagasan dari karya yang kita buat, misalnya resmi atau santai, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan topik dan target pembaca penulisan karya yang kita buat. Juga dapat memperkuat suasana yang ingin kita munculkan dalam karya tersebut. Dapat juga membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra kita menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, kita juga dapat menunjukkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Soal nomor 5 yaitu, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Contoh dari kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan yaitu, rumah itu dibangun 2 kali lebih luas daripada rumah sebelumnya. Yang kedua yaitu kalimat majemuk yang menyatakan syarat. Contoh kalimatnya yaitu, ibu akan membelikan sepeda jika nilai ulangan saya baik. Dan yang terakhir yaitu kalimat majemuk yang menyatakan implikasi. Contoh kalimatnya yaitu, jika Nani lulus ujian, maka Nani akan diajak berlibur.